Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiani, Pendidikan Matematika A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis chi-square dengan menggunakan program SPSS pada skala data manual. Baik, kasus yang akan saya selesaikan dengan menggunakan analisis non-parametrik yaitu analisis chi-square, di mana suatu survei ingin mengetahui tingkat kecepatan membaca antara laki-laki dan perempuan di UIN Alauddin Makassar. Nah, survei ini dilakukan di 5 fakultas yang ada di UIN dengan sampel acak 1000 subjek. Jadi, variabel ada 2, yaitu variabel kecepatan membaca dan jenis kelamin. Nah, untuk pengkodean kita beri untuk variabel jenis kelamin laki-laki dikodekan dengan 1, perempuan 2, dan untuk variabel kecepatan membaca ada 3 kategori, cepat dikodekan 1, sedang 2, lambat 3. Nah, sehingga kita peroleh dari hasil penelitian ini yaitu 700 sampel. Nah, yang kita ketahui bahwa analisis chi-square ini adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel. Jadi kita akan analisis hubungan antara variabel kecepatan membaca dan jenis kelamin. Nah, yang pertama kita rumuskan hipotesisnya. Untuk H0 dirumuskan dengan tidak terdapat hubungan antar jenis kelamin dan kecepatan membaca. H1-nya terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kecepatan membaca. Kemudian taraf signifikan yang digunakan yaitu alfa sama dengan 0,05. Nah, pada analisis chi-square, kaidah pengambilan keputusannya ada 2, yaitu berdasarkan nilai chi-square dan nilai signifikan atau asing signifikan. Nah, untuk berdasarkan nilai chi-square, jika nilai chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Dan jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, sedangkan untuk nilai signifikan, jika nilai signifikan to site-nya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai asing signifikan to site-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, sekarang kita akan masuk ke program SPSS. Jadi kita copy data ini untuk dibawa ke SPSS. Nah, sebelumnya kita ke variabel view. Jadi kita beri nama datanya itu X1 dan X2. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan karena datanya bukan bentuk desimal. Kemudian labelnya untuk jenis kelamin yaitu X1. Kita beri label jenis kelamin. Dan X2 kita beri label kecepatan membaca. Nah, values-nya itu pada variabel jenis kelamin ada 2, yaitu 1 untuk laki-laki, kita add 2 untuk perempuan, kita add, kemudian oke. Untuk variabel kecepatan membaca ada 3, 1 cepat, 2 sedang, kemudian 3 lambat. Jadi semuanya kita add. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita ke data view. Kita paste data yang telah kita copy tadi. Kemudian kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian cross tabulation. Nah, untuk jenis kelamin kita masukkan ke row, kecepatan membaca kita masukkan ke kolom. Kemudian kita masuk ke statistik, checklist chi-square, continue, dan oke. Nah, jadi pada analisis chi-square ini ada 3 output SPSS yang dihasilkan. Nah, ini kita akan interpretasikan. Nah, untuk output 1 yaitu table case processing summary, di mana N sama dengan 700 dan persennya sama dengan 100%. Artinya, sebanyak 700 data telah diproses 100% oleh program SPSS tanpa data yang hilang. Nah, sehingga tingkat kevaliditannya itu 100%. Jadi datanya valid 100%. Nah, untuk output kedua yaitu
cross tabulation dari jenis kelamin dan kecepatan membaca. Nah, ini menunjukkan hubungan antara variabel baris dan variabel kolom atau variabel jenis kelamin dan kecepatan membaca. Nah, di sini kita lihat bahwa sebanyak 50 mahasiswa laki-laki memiliki kecepatan membaca lambat, 100 mahasiswa laki-laki memiliki kecepatan membaca sedang, dan 150 memiliki kategori membaca cepat. Nah, untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 120 pada kategori lambat, 110 kategori sedang, 170 kategori cepat. Nah, sehingga untuk total baris pertama yaitu 300, baris kedua 400, kolom pertama 170, kolom kedua 210, kolom ketiga 320, sehingga totalnya adalah 700. Jadi, tabel ini menunjukkan hubungan antara variabel baris dan variabel kolom. Selanjutnya kita ke output ketiga, yaitu chi-square test, di mana persen chi-square-nya itu sama dengan 16,603. Jadi ini menunjukkan nilai chi-square hitung pada derajat kebebasan 2 dan nilai signifikan to set-nya itu 0,000. Nah, kita gunakan pengambilan keputusan tadi. Jadi berdasarkan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel, kita lihat chi-square hitungnya itu 16,603 dan nilai chi-square tabel pada derajat kebebasan 2 dan nilai signifikan 0,05 yaitu 5,9915. Jadi kita lihat pada tabel chi-square, sehingga chi-square hitung di sini lebih besar daripada chi-square tabel dan H0 ditolak. Selanjutnya berdasarkan nilai signifikan to size dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, kita lihat di sini nilai signifikan to size-nya itu 0,000, sehingga nilai signifikan to size itu lebih kecil daripada 0,05 dan H0 ditolak. Sehingga dari hasil pengambilan keputusan dengan ditolaknya H0, maka terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kecepatan membaca mahasiswa di UIN Alauddin Makassar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.